kita di dalam menjalani kehidupan ini, ya, dengan judul kajiannya adalah berani hidup, maka harus berani berdarah-darah. Ya, tentu tidak berarti dalam makna berdarah selalu berdarah-darah, tidak berarti seperti itu. Tapi intinya adalah kita di dalam menjalani hidup ini harus rela berkorban, rela bersakit-sakit, rela menjalani repot, rela berat, rela berjuang, dan apapun makna yang terkait dengan itu. Tadi yang dibaca sama Aki Adisian, cuman kok sudah keluar ya, bahwa Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kalau tidak salah dia. Sebentar, kita buka surah As-Saff. Mana ada yang buka Al-Quran mungkin atau sedang tidak pegang Al-Quran ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Cakep ya. An taqulu ma la taf'alun. Terus innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa. Nah, di sini ya, berjuang dalam barisan-barisan yang teratur dan rapi. Ya. Contoh Akhi Ashraf berjuangnya walaupun dari Bangka Belitung, berjuang bagaimana bisa berdakwah di komunitas remaja. Gimana caranya? Yes, apapun dilakukan. Itu bagus. Itu bagus sekali. Nah, terus Ukti Aira berjuangnya dalam bentuk menulis buku. Nah, itu bagus sekali. Ditingkatkan terus, dan tentunya sangat berat. Tidak bisa berleha-leha, tidak bisa seperti kebanyakan anak muda yang menghabiskan masa mudanya dengan hiking, dengan traveling, dengan bermain-main dan lain sebagainya. Ya. Dan itu pilihan hidup yang berat. Itu pilihan hidup yang berat. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang kokoh, yang tertata rapi, yang kuat. Ibarat kita walaupun kita beda daerah kan, Ustadz Brili dari Jawa Timur, Ukti Aira dari Pekanbaru, Akhi Ashraf dari Bangka Belitung. Tapi dari sini kan adik-adik jadi merasa, oh iya, kita semuanya bersaudara. Kita semuanya walaupun beda daerah, tapi satu gerakan. Sehingga nanti kalau adik-adik misalnya seperti Ustadz Brili ya, dalam kajian sekarang ini Ustadz Brili menggunakan 5 smartphone. Ya, menggunakan 5 smartphone untuk merekam kajian kita malam hari ini. Nah, nanti kemudian Ustadz upload ke YouTube, ke Instagram, ke mana, ya, itu. Dan itu nanti namanya adik-adik kan nongol ya, Akhi Ashraf, Ukti Novi, Ukti Junianti, Ukti Aira, dan lain sebagainya. Dan itu akan terlihat, oh Masya Allah, ternyata perjuangan umat Islam dari kalangan milenial luar biasa juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa
kita mesti bersakit-sakit seperti itu? Kenapa kita mesti berjuang seperti ini? Kenapa kok tidak kita enak-enakan aja nonton di bioskop, jalan-jalan, kulineran, dan lain sebagainya? Kenapa? Karena memang itulah hidup kita, adik-adik. Kata Imam Ahmad bin Hambal, atau yang adik-adik tahu mazhab Hambali, beliau mengatakan seorang mukmin itu, nah ini silakan dicatat. Ini kata-kata yang sangat bagus sekali. Seorang mukmin itu tidaklah beristirahat sampai kakinya menapak di pintu surga. Ya, bisa dipahami, adik-adik? Seorang mukmin itu tidak akan beristirahat sampai kakinya menapak di surga. Artinya kita perjuangan hidup itu ya sepanjang hidup. Ya. Ustadz, masa nggak boleh istirahat, nggak boleh libur sebentar? Ya boleh, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa kita ada loh kegiatan-kegiatan yang sepertinya itu bermain-main, tapi dihukumi oleh Allah sebagai ibadah. Apa itu? Banyak. Di antaranya adalah adik-adik berkuda, adik-adik memanah, adik-adik bermain dengan keluarga. Tidak hanya anak ya, bermain dengan istrinya atau dengan suaminya dan lain sebagainya. Bermain dengan orang tuanya tidak masalah. Ya, apapun permainan itu selagi dimaksudkan untuk beristirahat, untuk supaya tidak bermaksiat, gitu ya, maka itu dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Nah, jadi tadi termasuk masak-masak, makan-makan, atau kegiatan apapun yang itu adalah mubah, maka itu kalau kita niatkan sebagai istirahat, sebagai ibadah kita kepada Allah, selagi tidak dosa ya, maka itu boleh-boleh saja dan bagus. Ya. Nah, malam hari ini Ustadz Brili